Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Anda. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ke-3 dan 4. Dibuka halaman 20. Nah, di halaman 20 itu kita amati ada sebuah gambar. Gambar apakah itu? Gambar apakah itu? Ada sebuah gambar kertas. Kita baca dulu ya teksnya ya. Kita baca bersama-sama. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi empat. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam jenis atau beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Berarti apa tadi Bu Hana bilang apa? Kertas. Kalau sudah kita baca, kita isi soal 1 sampai 4. Yang pertama dulu kita kerjakan bersama-sama. Disiapkan alat tulisnya. Benda apakah yang dimaksud? Berarti jawabannya kertas. Ditulis. Nomor 2. Apakah kamu mempunyai benda tersebut? Punya. Tidak mungkin kalau anak sekolah tidak punya ya. Berarti jawabannya punya. Nomor 3, bagaimana bentuknya? Tadi di teks bentuknya bagaimana? Segi 4, ditulis. Terakhir, apa kegunaannya? Kegunaannya yaitu untuk menulis sesuatu. Kalau sudah langsung dibuka halaman 21. Di situ ada sebuah teks yang berjudul benda-benda di sekitar kita. Nah, kita baca bersama-sama ya. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda-beda dengan benda lainnya. Ada yang halus, ada yang kasar, ada yang basah, dan lain-lain. Contoh benda yang kasar antara lain yaitu apa saja? Batu, pasir, kulit pohon ya. Contoh benda yang basah, air. Nah, benda yang memiliki permukaan halus antara lain yaitu kapas, bulu, kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga sangat beragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang lain. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol ataupun ke dalam wadah yang lain, bentuknya akan berubah sesuai dengan wadah tersebut. Contoh misalnya air dipindahkan ke dalam botol, berarti otomatis airnya akan berubah bentuk menjadi apa? Bentuknya seperti botol. Air kita masukkan ke dalam wadah atau mangkok, berarti airnya akan berubah bentuk menjadi bentuk mangkok. Nah, sekarang kita isi halaman 22 yang bawah. Halus. Maknanya apa Bu Anda halus? Halus itu maknanya licin, lembut atau tidak kasar. Silakan ditulis. Kolom kedua, kasar. Apa maknanya kasar? Kasar adalah kesat atau tidak halus. Silakan ditulis. Kolom ketiga, basah. Apa maknanya basah? Basah artinya mengandung air. Kolom keempat, tetap. Apa maknanya tetap? Tetap maknanya tidak berubah keadaan atau bentuknya, berarti tetap. Berubah, apa itu berubah? Maknanya berubah apa? Berubah maknanya berbeda dari semula. Nah, bentuknya dari ke satu ke wadah yang lain itu berbeda. Berubah artinya itu berbeda dari semula. Silakan ditulis. Lanjut halaman ke-23. Nah, di situ ada huruf-huruf yang diacak. Kita disuruh untuk menyusun. Susunlah huruf-huruf berikut hingga membentuk suatu kata yang benar. Nah,
tidak berubah-ubah keadaan atau bentuknya, berarti jawabannya apa? Kalau dicari di sini, tetap, berarti ditulis di sini. Tetap, T-E-T-A-P, tetap. Kolom kedua, kesat atau tidak halus. Kita cari di sini, kesat atau tidak halus. Kasar Bu Anda, tulis di sini. Kasar. Gitu ya. Kolom ketiga, mengandung air. Berarti kalau mengandung air berarti basah, tulis basah. Kolom keempat, licin, lembut atau tidak kasar. Berarti makna dari apa itu? Halus. Halus, tulis. Terakhir, berbeda dari semula. Berarti maknanya apa itu? Maknanya kata berubah. Tulis berubah. Sudah, silakan dibuka lanjut halaman 31. Di halaman 31 itu ada sebuah percakapan antara ibu dan adik. Nah, ibu ngomong. Anda bacakan ya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Ibu bertanya. Adik menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Balik ya, halaman 32. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Nah, berarti Anda jelaskan benda cair yaitu benda yang bersifat cair, dan benda cair itu benda yang akan berubah-ubah bentuknya mengikuti wadah tersebut. Seperti contohnya tadi Bu Anda, kalau air dimasukkan ke dalam wadah, bentuknya akan seperti wadah mangkok. Dimasukkan ke dalam mangkok berarti otomatis airnya juga sama seperti mangkok. Nah, berarti itu berubah mengikuti bentuk tempatnya atau wadahnya. Kalau sudah, kita isi nomor 1 sampai nomor 4 ya. Nomor 1, halaman 32. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Berarti bentuknya seperti gelas. Ditulis. Nomor 2. Bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Berarti otomatis bentuknya seperti botol. Nomor 3. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Berarti bentuknya seperti mangkuk. Nomor 4. Apa saja benda yang sifatnya sama seperti air? Berarti jawabannya sirup dan minyak. Kalau sudah, silakan dilihat di papan tulis. Di sini masih ingatkah perkalian? Kemarin Bu Anda sudah menjelaskan apa itu perkalian. Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Di sini Bu Anda akan mereview dan mengasih soal lagi ya, contoh soal perkalian. Bu Anda, yang pertama, Bu Anda punya berapa kotak? Berapa kotak yang berisi bintang? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak. Satu kotaknya berisi berapa bintang? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita tulis 4. Nah, satu kotaknya lagi juga 4. Berarti semuanya juga 4. Nah, 4 ditambah 4 berapa, Nak? 4 ditambah 4 hasilnya 8. 8 ditambah 4 12. 12 tambah 4 lagi hasilnya 16. Berarti tulis di sini 16. Nah, kalau dirubah ke perkalian berarti gimana? Kita hitung ada berapa jumlah kotak di sini? Ada 4, ditulis 4. Lah, satu kotaknya ini berisi berapa bintang? 4. Kita tulis 4. Berarti 4 dikali 4 hasilnya sama 16. Paham? Soal kedua. Dilihat Bu Anda. Soal kedua. Di sini ada 2 kotak. Satu kotaknya akan berisi sebuah pensil. Nah, satu kotak berisi berapa pensil? Kita hitung. 1,
1, 2, 3, 4, 5. Yang kotak kedua 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sama. Tulis 5 ditambah 5. 5 tambah 5 berarti berapa, Nak? 10. 10 berarti tulis di sini 10. Kalau dirubah ke perkalian berarti gimana, Bu Anda? Nah, kita jumlah dulu. Ada berapa kotak itu? 1, 2. 2, Bu Anda, berarti kita tulis 2. Dikali ini terus diisi apa, Bu Anda? Diisi satu kotaknya berisi berapa? 5, berarti tulis 5. 2 kali 5 sama dengan, sama jawabannya 10. Paham dari sini? Nah, kalau sudah, sekian pelajaran hari ini Bu Anda akhiri. Mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.